saya membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi masyarakat maupun pihak swasta yang ingin ikut andil dalam program pembinaan. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya pihak di luar sana yang punya usaha yang melibatkan orang banyak, mungkin bisa dalam bentuk packing atau bisa bentuk assembling dalam bentuk finishing. Nah, bisa ya dilakukan di Rutan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Renza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Renza sudah berkenan hadir di studio kami di K Production di sini, Konsen Dika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan Pak Renza ini adalah Ketua Lapas 2B Kabupaten Jepara ya Pak ya. Kira-kira bisa disampaikan Pak Renza sudah berapa tahun, berapa bulan di Jepara? Ya. Terima kasih Mbak Dinda. Perkenalkan kami Renza Masetio. Kebetulan sekarang diberikan amanah untuk mengelola Rutan Kelas 2B Jepara. Kami di Rutan Jepara ini baru sekitar 6 bulan melaksanakan tugas. 6 bulan ya? Belum ada 1 tahun. Belum 1 tahun ya. Jadi kami pindahan dari Rutan Jeneponto di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Asli mana Bapak Renza ini? Kalau saya aslinya bisa dibilang Riau lah, Sumatera. Dan di sini di Rutan 2B Kabupaten Jepara kita mengangkat tema tentang pembinaan pentingnya kemandirian dan keterampilan hidup yang baik kepada para warga binaan ini yang ada di Rutan 2B Jepara. Ini bisa disampaikan sebagai opening statement dari Pak Renza. Di sana ada berapa orang, kemudian seperti apa pembinaan dan keterampilan kemandirian yang dilakukan di Rutan 2B Jepara ini, Bapak Renza. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Pada kesempatan yang baik ini, kami bisa sampaikan kepada pemirsa setia bahwa Rutan Jepara pada saat ini penghuninya adalah 299 orang. Terdiri dari 297-nya pria laki-laki, yang 2 orang adalah wanita. Yang wanita 2 orang saja? 2 orang wanita. Nah, terkait dengan program pembinaan yang ada di Rutan Jepara, tentunya ada 2 konsep pembinaan yang ada di Rutan maupun di lapas seluruh Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Nah, tentunya untuk program pembinaan kepribadian ini bertujuan untuk lebih kepada pribadi mereka ya, pribadi warga binaan, bagaimana kita memberikan program-program yang bisa untuk memulihkan memulihkan keadaan mereka ya, selama di dalam ini menjadi lebih baik lagi. Nah, program kepribadian ini ya contohnya adalah terkait dengan rohani mereka ya. Kita bimbing mereka ke jalan yang baik dengan siraman-siraman rohani ya, penyuluhan tentang keagamaan, kembali lagi mempelajari baca tulis dan Al-Quran. Nah, itu habis itu rekreasional seperti pengembangan minat dan bakat teman-teman. Nah, itulah salah satunya bentuk program kepribadian bagi warga binaan. Nah, tentu yang kedua adalah program kemandirian warga binaan. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan teman-teman warga binaan itu kembali ke masyarakat itu mempunyai bekal yang mumpuni. Nah, sehingga harapan kami apabila sudah diberikan bekal pembinaan kemandirian tersebut yang ada di Rutan Jepara nanti, mereka bisa mengaplikasikannya, mereka bisa mempraktekkannya
setelah mereka bebas dari rutan Jepara. Iya. Nah, salah satu contoh program kemandirian yang ada di rutan Jepara adalah terkait dengan mebeler, mebeler di sini, pertukangan, ya. iya. Karena memang di Jepara ini identik sekali dengan ukir-ukiran, mebel-mebel. Nah itu kita bisa berikan pelatihan itu. Yang kedua bercocok tanam, ya, berkebun, kebun, ya, menanam produk-produk pertanian, sayuran, gitu ya. Habis itu kita juga berikan pelatihan perikanan juga, budidaya ikan lele juga, budidaya ikan lele, yang memang itu cepat lah, artinya tepat guna, ya, tepat guna untuk yang dibutuhkan yang masyarakat. sangat dibutuhkan masyarakat. Ya. Rata-rata untuk kerjasama pembinaan, terus kemudian kemandirian, keterampilan, bekal dan lain sebagainya yang Bapak Reza sampaikan ini dengan pihak mana saja ini, Pak? Ya. Dan ini mungkin berlaku tidak hanya di Jepara, ya, seluruh Indonesia, ya. Betul. Kayak gini. Betul. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian tentunya kami sangat membuka lebar partisipasi dari pemerintah Kota Jepara, masyarakat swasta, ya, stakeholder yang ingin ikut nimbrung atau ikut gabung dalam program kemandirian dan pembinaan kepribadian dan keterampilan. Nah, untuk saat ini yang kita bekerja sama terkait dengan program kepribadian itu dengan Kemenak, ya. Kemenak, ya. Kita ada bekerja kerjasama terkait dengan penyuluhan keagamaan kepada teman-teman, ya, isinya tadi yang saya sebutkan, bisa mengajarkan baca tulis Quran, tausiah, siraman rohani, nah seperti itu. Nah, untuk program kemandiriannya, ya, kita saat ini bekerja sama dengan Perumda Jepara, dalam hal budidaya tanaman cabai. Ada dari perusahaan mebel di Jepara, ya, saya lupa namanya. Maaf, ya. Ada juga yang kerjasama di sana. Kerjasama juga, mereka masukkan produk bikin meja meja nakas gitu lah. Meja kecil gitu, meja ya. kecil kita sudah jalan itu. Sudah jalan. Dan di sana juga ada yang bisa mebel gitu, ya. Ada. Nah, jadi teman-teman yang di dalam itu yang memang sudah jago, ya, mebelnya waktu mereka di luar. Nah, di dalam mereka kembangkan lagi. Dan teman-teman yang sudah jago itu mereka ngajarkan lagi kepada teman-teman yang belum bisa. Teman-teman yang belum bisa. Nah, makanya kami juga khawatir apabila teman-teman ini yang pintar ini bebas gitu. Kenapa, Pak? Khawatirnya? Ya, khawatirnya teman-teman yang belum pintar nggak bisa meneruskan. Nah, makanya gitu. Makanya kami sangat butuh dukungan dari semua pihak. Semua pihak, ya. Pihak swasta juga. Pihak swasta, semua pihak. Ayo kita ikut bareng-bareng ini, bantu teman-teman warga binaan ini supaya bisa berkreasi, gitu, bisa ikut kreativitasnya. Setelah keluar, jadi nanti bisa mereka direkrut kembali oleh perusahaan-perusahaan memang yang mau bekerja sama, itu bisa tidak menutup kemungkinan itu sebenarnya, Mbak Dinda. Makanya kami sangat buka peluang itu loh untuk semua bisa gabung. Semua bisa gabung untuk program kemandirian. Yang penting ini bermanfaat. Kemandirian, pembinaan itu. Baik, Bapak Reza. Dan rata-rata Bapak Reza, kami juga pengen tahu, ya, di rutan 2B Jepara khususnya, atau mungkin ini merata, ya, di seluruh Indonesia. Rata-rata itu mereka itu kenapa sampai masuk itu, apa sih kesalahannya gitu? Ya, sampai dengan saat ini jumlah penghuni warga binaan di rutan Jepara itu yang terbanyak adalah pidana narkoba. Ya, narkoba. Memang narkoba adalah musuh. Musuh kita bersama. Sama-sama kita ketahui bahwa salah satu program Astacita Presiden, ya, salah satunya adalah berantas narkoba. Nah, diturunkan lagi
dalam program Gablas, program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto, tetap pemberantasan beredaran gelap narkoba. Nah, makanya di seluruh Indonesia memang trennya adalah pidana narkoba. Pemberantasan narkoba ini benar-benar butuh perhatian khusus ya. Karena Pak Presiden melalui cita-citanya juga jelas menyebutkan di situ bahwa Indonesia harus bebas dari narkoba. Bismillah, semoga bismillah bareng-bareng. Indonesia harus bebas narkoba, termasuk juga khususnya di Kabupaten Jepara. Betul. Karena ternyata mayoritas mereka yang masuk di rutan 2 Jepara ini, 2B Jepara ini ternyata mayoritas adalah narkoba. Gini Pak Renza, di rutan 2B Jepara ini untuk petugas pemasyarakatannya itu ada jumlahnya, ada berapa ini Pak? Siap menghandle dengan 299 para binaan di sana enggak sih itu? Ya, di rutan Jepara kita ada 61 petugas pemasyarakatan. Oh, banyak juga ya, 61 ya. Jadi alhamdulillah masih bisa tercover lah ya. program pembinaan yang ada di rutan Jepara. Ada 61, paling enggak satunya kebagian 3 orang mungkin ya. Terpantau ya. Ya, jadi nanti dibagi dalam beberapa wali pemasyarakatan. Jadi nanti ada namanya wali pemasyarakatan. Ya, jadi yang mana wali pemasyarakatan itu membawahi sekian warga binaan. Nah, jadi wali pemasyarakatan itu nanti yang menilai ini perilakunya berubah apa enggak. Jadi ada instrumen penilaiannya itu melalui SPPN. Nah, itu namanya SPPN. Jadi penilaian ya. Ya, penilaian warga binaan itu perilakunya itu berubah apa tidak. Nah, jadi pada saat nanti akhirnya di program integrasi, ya itu akan ada keluar nilai. Oh, yang bersangkutan bisa diusulkan gitu untuk ya? integrasi. Ada kayak anak sekolah nilai rapor. Ya, memang seperti itu. Ya. Wah, gitu ya. Kunci untuk proses menuju keberhasilan dalam melakukan pembinaan itu seperti apa itu, Pak? Susah nggak sih kayak gitu? Ya, kunci untuk proses program pembinaan, baik itu pembinaan. Kunci keberhasilan lah. Kunci keberhasilannya pembinaan pribadi dan kemandirian itu adalah yang saya sebutkan bahwa kita harus turun langsung dan program yang kita berikan itu adalah berkesinambungan dan terus menerus. Nah, meskipun mereka sudah keluar? Meskipun mereka sudah kalau keluar. Mereka membutuhkan bimbingan, dukungan, tetap? Kita tetap support. Dan kita tetap support karena ya setelah mereka bebas, ya tadi saya sampaikan bahwa ada petugas pembimbing kemasyarakatan. Nah, itu yang bertugas untuk memantau klien-klien yang sudah bebas tadi. Nah, itu mereka sampai benar-benar punya kehidupan dan penghidupan yang lain. Nah, seperti itu. Dan goal terakhirnya adalah tidak mengulangi tindak pidana, paling tidak mengulangi lagi. Jangan sampai masuk keluar masuk gitu ya. Masuk keluar masuk. Nah, itu ya sangat disayangkan lah. Sangat disayangkan. Ngeman banget ya. Ngeman sekali. Nah, makanya salah satu kunci keberhasilan itu adalah kita terus menerus lah, berkontinu lah, paling tidak putus-putus ya, selalu mengingatkan dan mengingatkan. Karena namanya kita manusia ini kan tempatnya lupa, hilap, pasti itu. Jadi bagaimana ininya trik jitunya ya, selalu mengingatkan. Wah. Nah itu terus dan terus. Nah kalau tidak seperti itu ya tentunya kita pasti akan hilang arah gitu. Nah pada saat sudah hilang arah ya kembali lagi lah mungkin ya. Selalu mengingatkan intens begitu ya. Betul. Pendampingan terus menerus. Selalu mengingatkan dan continue ya. Dan kita terus evaluasi lah. Gitu. Iya. Dan di sini setelah melakukan pendampingan intens terus-menerus, baik mereka masih di dalam rutan ataupun sudah keluar rutan, ada perkembangan nggak selama ini penghuni dari 299 orang turun grafiknya atau tambah naik ini, Pak Renza? Juga pengen tahu ini jadinya. Jadi pada saat kami awal masuk ke rutan Jepara itu penghuninya ada kurang lebih 320 orang. Wah, berarti ada penurunan ya.
begitu 6 bulan kami di sana, turun menjadi terakhir sebelum 299 itu terakhir 270-an. 270. Nah, 270 itu berturun drastis karena teman-teman warga binaan itu mendapatkan program integrasi. Program integrasi dalam bentuk pembebasan bersyarat dan juga cuti bersyarat. Nah, sekaligus kemarin di 17 Agustus mendapatkan pengurangan masa pidana yaitu remisi yang kita bisa sampaikan remisi dan juga ada tambahan remisi dasawarsa yang diberikan setiap 10 tahun sekali. Nah, makanya teman-teman yang sudah mengikuti program tadi, yang tadi saya sampaikan sudah ada rapornya SPPN tadi. Nah, mereka nilainya bagus, ikut program pembinaan dengan baik. Mereka diusulkan untuk program integrasi. Alhamdulillah kemarin hampir sudah 270 dan sekarang naik lagi. Ada tambahan lagi. Ada Lagi. Masuk baru lagi ya. Sehingga 299 itu tadi. Jadi sekarang posisinya 299. Tapi dari mulai Pak Renza masuk dulu yang 300 sekian itu ada penurunan lah ya grafiknya. Ada penurunan ya, karena kita berikan di program integrasi tadi. Nah, itu salah satunya dekat dan juga dapat dapat remisi tambahan tadi. Jadi banyak yang berkurang. Kalau misalnya ini dari pihak luar, dari pihak swasta, dari teman-teman yang mungkin punya skill, punya keahlian, pengen masuk bekerja sama untuk ikut melakukan pembinaan yang seperti Pak Reza sampaikan tadi, kemandirian, keterampilan, bekal untuk mereka setelah bebas dari rutan. Boleh nggak? Seperti apa itu syaratnya gitu? Ya. Soalnya tadi ada yang bertanya seperti itu. Ya. Bisa disampaikan di sini Pak Renza. Ya, jadi gini Mbak Dinda, saya membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi masyarakat maupun pihak swasta yang ingin ikut andil dalam program pembinaan. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya pihak di luar sana yang punya usaha yang melibatkan orang banyak, mungkin bisa dalam bentuk packing atau bisa bentuk assembling dalam bentuk finishing. Nah, bisa ya dilakukan di rutan Jepara. Bisa. Nah, jadi nanti kalau memang teman-teman yang belum sama sekali punya basic dan dasar itu, tentunya pihak ketiga tadi akan memberikan sedikitlah edukasi kepada warga binaan. Begini caranya nanti kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Tentunya kan kalau misalnya pihak luar itu punya quality control ya, apakah barang-barangnya sudah layak nih? Betul. Pekerjaan dari teman-teman ini apakah layak nih? Ya, seperti itu. Saya kira saya bisa garansi ya, mudah-mudahan samalah pekerjaan yang di luar dan di dalam itu. Nah, tapi nggak bisa diajak keluar gitu ya? Nggak bisa. Belum bisa. Nah, kalau diajak keluar belum bisa. Nah, tentunya kalau untuk diajak keluar masih mekanismenya ada lagi ya dalam bentuk program asimilasi. Misalnya ya kayak gini kan kita butuh membantu syuting nggak bisa ya kayak gitu ya. Kalau yang mekanisme itu ada sebenarnya ada. Jadi dalam bentuk program asimilasi namanya ya. Namanya program asimilasi. Itu pendampingan juga nanti ya. Nah, tentunya didampingi juga oleh petugas. Nah, jadi sebelum mendapatkan program pembebasan bersyarat, nah, teman-teman yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan program integrasi yang namanya asimilasi itu bisa. Jadi mereka misalnya kerja di mana gitu, bisa di studio ini juga bisa. Yang gitu. Tadi ya syaratnya nilai raportnya bagus ya. Nilai raportnya bagus, tentunya sudah memenuhi syarat substantif dan administratifnya untuk bisa terjun ke luar. Nah, tentunya di tahun 2026 ini pemerintah juga akan memberlakukan ya undang-undang KUHP yang baru. Nah, di sana juga nanti banyak namanya pidana-pidana kerja sosial. Nah, trennya kan berubah. Dan yang 2026 ini jadi pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun itu bisa dirubah dalam bentuk pidana kerja sosial. Kalimatnya lebih santun gitu. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu memang pihak dari Kementerian
imigrasi dan juga seluruh Apgakum sudah sudah sepakat untuk merubah itu. Jadi 2026 kan sesuai dengan amanah undang-undang sudah mulai pidana kerja sosial. Bagus sosial. banget itu, ya, sopan jadi gitu. Tidak lagi nanti ada pidana yang memenuhi kriteria untuk dilaksanakan pidana pekerja sosial, jadi tidak perlu lagi masuk ke dalam rutan. Jadi rutan kedepannya sepi. Oh. Nah ya gitu. Ya semoga sih. Iya semoga sepi. Jadi diganti Semoga dengan sih. pidana kerja sosial tadi. Iya. Nah itu pengawasannya nanti ada dari kejaksaan, dari kepolisian, dari Bapas Balai Pemasyarakatan. Nah melalui pembimbing kemasyarakatannya itu mereka nanti akan mengawasi. Nah bentuknya apa kerja sosial ya nanti tergantung dari putusannya. Misalnya kerja sosial pembinaan di yayasan mana gitu, pesantren gitu ya. ini mungkin sebagai apa gitu, atau kalau istilahnya anak sekolah kan nitip magang. Ya gitu, jadi nanti ada waktu-waktunya itu sudah nanti mudah-mudahan lah 2026 itu semoga sudah itu bisa dilaksanakan. bisa, karena ini kan merupakan suatu tren yang baru ya dalam penghukuman kepada pelanggar hukum. Baik Pak Renza, kalau melihat dari cerita yang Pak Renza sampaikan memang nggak mudah ya sebagai petugas yang ada di Rutan 2B Jepara atau petugas-petugas yang di rutan-rutan manapun, ini nggak mudah perjuangan, pendekatan juga merubah sosok yang tadinya melakukan kesalahan kemudian dirubah supaya mereka menjadi lebih baik. Ini benar-benar sebuah perjuangan tulus ikhlas yang harus dilakukan oleh 61 petugas tadi yang betul. Pak Renza sampaikan. Kayak gimana itu Pak untuk kelanjutannya sebagai sosok petugas yang memang harus intent dalam melakukan pendekatan kepada para warga binaan. Warga binaan itu tadi. Ya tentunya tadi bagaimana cara kita melakukan pembinaan itu adalah meningkatkan kapasitas personil tadi. Ya, ada 61 petugas pemasyarakatan tentunya untuk menghasilkan program-program pembinaan yang baik, tentunya SDM yang kita punya ya tadi 61 petugas itu tadi juga harus di-upgrade. Oh gitu. Ya. Sabar-sabar berarti. Ya, harus di-upgrade juga. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti. Ya. Jadi teman-teman salah satu program keberhasilan itu adalah ya petugas itu sendiri. Ya petugas itu bisa berhasil tidaknya itu berarti dari petugas itu sendiri. Ya pasti dari petugas itu gitu sendiri. Ya. Petugas yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan program pembinaan tadi ditunjang dengan pelatihan dan pendidikan mereka. Tentunya harapannya adalah output dan outcome program pembinaan itu menjadi lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Renza. Ini stigma masyarakat kita melihat ya, termasuk saya pribadi, masyarakat awam, masyarakat umum yang memandang negatif. Rutan itu kayak gimana, serem gitu ya kan. Ya saya sendiri juga kadang masih was-was gitu. Ini menghapus hal-hal seperti ini gimana caranya itu Pak supaya rutan itu kelihatan bersahabat, kelihatan kekeluargaannya ada, kita nggak was-was masuk, orang-orangnya mungkin orang kriminal semua ya, jadi gimana nanti kalau saya diterkam ya gitu takutnya. Ini menghapus kayak gini gimana nih, mumpung di sini ada Pak Kepala Rutan nih. Jadi salah satu ya cara untuk menghapus stigma negatif lah, bisa sampaikan begitu terhadap warga binaan itu adalah salah satunya dengan cara warga yang di luar itu ikut peran aktif dalam program pembinaan tadi. Malah justru gitu ya. Ayo kita berperan aktif. Ayo kita datang ke hutan, lihat gitu. Kita lihat yaitu serem enggak gitu. Serem enggak gitu. Kira-kira enggak. Datang dan melihat teman-teman itu artinya apa sih yang kira-kira bisa saya bantu? Untuk teman-teman dalam hal program pembinaan. Tengoklah dari sisi positif. Ya, dalam program kemendiriannya. Apa sih? Oh misalnya, saya bisa tausiah misalnya itu ya. Saya ikut dalam program pembinaan. Saya hari Kamis misalnya kajian, gitu ya. Kasih kajian teman-teman. Itu salah satu menghilangkan stigma negatifnya. Duduk kita sama-sama ikut membaur. Apakah benar serem? Seperti itu. Buktikan aja sendiri. Nah itu salah satunya adalah ikut aktif dalam program pembinaan. Dan mungkin bisa gitu ya,
anggap itu bukan rutan, tapi anggaplah itu pondok pesantren. Nah itu ya memang kurang lebihnya ya rutan, lapas itu ya pondok pesantren Pondok lah. pesantren, Pondok pondok pesantren keagamaan. Ya pondok pesantren atau Atau menuju orang bertaubat ya, bersama-sama. Nah itu tadi, jadi salah satunya adalah ikut berperan aktif dalam program pembinaan yang tadi saya sampaikan, pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Nah biar nanti teman masyarakat di luar, oh ya benar ya, ternyata ya masuk penjara tidak seram, tapi jangan pula mau masuk penjara gitu ya. Baru membuktikan terus masuk penjara, jangan ya. Nah. Jadi ya kalau orang bilang bahwa apa namanya, janganlah sekali-sekali untuk ya kita cukup membantu, terlibat dalam kegiatan kriminalitas. Iya. Cukup kita bantu dan support. Teman-teman yang ada di dalam. Pesan yang Bapak Reza sampaikan bisa ke teman-teman yang ada di Rutan 2B Jepara yang sedang dalam pembinaan di sana dan juga buat masyarakat umum Kabupaten Jepara seperti apa, Bapak? Untuk pesan untuk teman-teman tentunya kepada petugas dan juga warga binaan di Rutan Jepara, terutama untuk petugas, mari kita tingkatkan profesionalitas, kita tingkatkan integritas, tentunya proporsionalitas dan integritas tadi bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan kita yang ada di Rutan Jepara. Tentunya juga untuk warga binaan di Rutan Jepara, ayo ikut dalam program pembinaan dan juga taati seluruh peraturan yang ada, ya jangan sampai melakukan pelanggaran supaya mereka bisa cepat untuk kembali bebas dan berbaur dengan masyarakat. Tentunya saya juga berpesan kepada warga binaan, keluarga binaan, ayo support keluarganya yang ada di dalam, berikan semangat supaya mereka bisa melewati bagian kehidupan ini dengan baik, saling saling memberikan penguatan lah supaya nanti mereka bebas juga bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Nah, tentunya yang terakhir pesan kami untuk warga, masyarakat, ya mari kita hilangkan stigma-stigma negatif kepada teman-teman yang ada, teman-teman yang kurang beruntung lah, yang menjalani pidana di Rutan Jepara. Saya mengajak, ayo kita berperan aktif dalam melakukan program pembinaan terhadap teman-teman kita yang ada di rutan. Dalam bentuk apa tadi? Ya mungkin dalam bentuk kerjasama dalam berbagai hal yang membuat teman-teman senang. Nah seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga berhasil Pak Renza. Semoga selalu diberikan kesabaran dalam melakukan pembinaan kepada mereka, dan semoga di Rutan 2B Jepara ini kian menurun. Nah, trennya menurun lah. Mudah-mudahan nanti di tahun 2006 ya. Saya pikir kalau ini sudah berjalan, tren-tren hunian itu pasti akan menurun di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, dengan adanya berlakunya KUHP yang baru itu. Terima kasih Pak Renza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.